2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali saudara di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali kami melayani saudara setiap hari. Kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan kita belajar firman Tuhan. Saya terus berdoa supaya setiap kita, semuanya kita terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita akan mulai daripada menara doa kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa ini Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan diri kami ya Bapa. Kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Dan juga kami ingin menerima sesuatu ya Tuhan, yang ajaib, yang besar, yang mulia yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Makasih Roh Kudus, haleluya. Makasih Bapa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan sucikan, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sembah Dia, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari dari awal nih bunyi ini bersama-sama kata, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku.
besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu sembahyang. Oh, Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashila. Mari buka suaranya saudara. Kita sembah Dia Yesus. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih ni mila bala 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 bala. Oh ya la bakasih ni mila bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Uyala bakasya bala 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 bala. Uyala bakasya bala 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 bala. Uyala bakasya bala 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 bala. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal hingga bunyi katakan, hatiku tenang Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah Engkau sendiri hadir dalam hidup kami. Kami undang Engkau hadir ya Tuhan. Kami undang Engkau lawat dan jamah kami. Tuhan, ubah kami. Tuhan, sentuh hati setiap kami. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Sempurnakan terus kami Tuhan. Beri kami Tuhan kecerdasan ya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan masalah menurut daripada hikmat-Mu, firman-Mu, pemikiran-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau tolong siap kami semuanya. Oh ya la bakashini mila bala bala bala. Doa saudara, doa. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Ubah siap kami Tuhan, biarlah Kau perbaharui roh kami. Perbarui ya Tuhan pikiran kami, batin kami ya Tuhan Yesus. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala bala bala. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri
setiap kami kekuatan yang baru Tuhan. Mari saudara tutup matanya berdoa dalam bahasa roh. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Segala benteng-benteng dalam pikiran kami, benteng-benteng ketakutan, keraguan, oh ya la bakashia la bala 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 bala, kebencian, kemarahan, kepahitan, runtuh dalam nama Yesus. Oh ya la segala benteng-benteng kutuk dalam nama Yesus kami runtuhkan dalam nama Yesus. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Tuhan Yesus, oh biarlah Engkau sendiri akan membuka ya Tuhan. Setiap pintu-pintu yang termujizat, pintu-pintu mujizat terbuka dalam nama Yesus. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya mau berdoa buat saudara yang di tempat-tempat isolasi karena kena COVID-19. Saya percaya saudaraku,
inilah saat di mana Tuhan ingin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara perkatakan ini, ya, saya doa untuk yang COVID-19 di ruang isolasi dimanapun saudara berada, maupun saudara yang mengalami sakit apapun, saya percaya saya dapatkan ada mujizat kesembuhan yang Tuhan mau kerjakan pada saat ini untuk saudara. Mari kita akan berdoa, Ibu Bapak. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Engkau yang menanggung segala dosa kami. Engkau juga menanggung segala sakit penyakit kami dan kelemahan kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami semua ya Tuhan telah disembuhkan. Hari ini aku berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, khusus yang sedang menderita ya Tuhan COVID-19. Aku minta Bapa dalam nama Yesus kesembuhan buat mereka. Berikan ketenangan, damai sejahtera. Penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit apapun penyakit mereka Tuhan. Asam lambung atau GERD. Saudara yang sulit untuk tidur, insomnia. Saudara yang sedang sakit ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru buat saudara hari ini. Doa saudaraku, terima sekarang kesembuhan. Saudara sedang kanker, saudara sedang kanker payudara, ada yang kanker payudara, tumor, getah bening, kanker getah bening. Saudara terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun sakit penyakit saudaraku, saudara yang sakit di bagian tulang, apapun jenisnya, saraf kecepit, aku minta Bapak sembuhkan mereka anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kesembuhan ini. Mujizat masih ada. Dalam nama Yesus saya berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang terikat. Tuhan lepaskan ya Tuhan. Anak-anak-Mu sedang bergumul ya Tuhan dengan pekerjaan, usaha mereka, karir mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan cukupi siap kebutuhan hidup mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau yang berkata, ya Tuhan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah diterima di universitas ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami yang diterima ya Tuhan di bangku-bangku universitas. Biarlah mereka bisa kuliah dengan lancar. Anak-anak-Mu yang sudah mendaftar ya Tuhan, naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ke perguruan tinggi, TK ke SD, semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi semuanya. Jadi anak-anak yang cerdas, sehat, mereka dapat menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kami minta ya Tuhan Yesus, biarlah pandemi COVID-19 segala berlalu. Tuhan, resesi ekonomi Tuhan, ya Tuhan biarlah tidak menyentuh setiap kami. Biar cepat berlalu. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta keselamatan untuk orang-orang yang kami kasih. Selamatkan orang yang kami kasih ya Tuhan. Oh ya laba kasih ya laba. Ya Tuhan, kami semua yang ada di menara doa ini, kami mau serahkan hidup kami kepadamu saya Tuhan. Mari saudara datang pada Yesus lebih lagi. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau perbaharui lagi hati kami, roh kami Tuhan. Engkau segarkan lagi tubuh kami ya Tuhan. Benar Tuhan, hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Kami tahu ada hikmat, ada kekuatan, ada kuasa, ada jalan, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kadang kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat. Tapi selalu mata kami tertuju ke Tuhan. Kami selalu berseru minta tolong Tuhan. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Itu saat-saat indah. Kami boleh ya Tuhan hadir di sini. Kami boleh berdiri di sini Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudara, Tuhan memang taruh di hati saya untuk hari-hari ini kita mau belajar untuk bagaimana merespon daripada setiap keadaan dalam hidup kita yang sedang terjadi. Apa yang kata-kata yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat atau apapun saudaraku. Ya tujuannya adalah Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam apa saudara rohani. Nah oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan saudara judul khotbah saya yaitu bagaimana mengatasi kekecewaan. Tuhan taruh lagi nih bagaimana mengatasi kekecewaan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ini penting saudaraku yang Kristus. Karena kalau kita gak cepat mengatasi kekecewaan saudaraku, maka kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Akhirnya nanti yang namanya kuasa gelap itu bisa dapat keuntungan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini, ya kan, hari ini saudara kita mau renungkan, saudaraku, kita mau ambil keputusan, ya, bahwa aku tidak mau menjadi orang yang menyimpan kekecewaan. Sesuai dengan perintah Tuhan, ya, dari Amsal 4 ayat 23. Di sini kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, kita perhatikan, kita renungkan. Ini penting saudaraku. Mari kita baca. 1, 2, 3.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan. Saudara, di sini kehidupan, ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati-hati. Jaga hati kita secara hati-hati, waspada. Saudara, karena kalau kita bisa jaga hati, saya percaya jiwa kita akan segar, akan tenang, tubuh kita juga akan sehat. Nah, masalah kesehatan, ya, bukan cuma kita harus jaga apa yang harus kita makan, ya, tetapi juga kita harus memperhatikan apa yang dapat memakan kita. Ngerti nggak, saudara? Bukan apa yang kita harus jaga, apa yang harus kita makan, tapi kita juga harus jaga ada sesuatu yang bisa memakan kita, saudara. Jadi kita seharusnya tidak mengizinkan siapapun atau apapun merusak, membusukkan hati kita. Karena dari hati itu terpancar apa? Kehidupan. Kalau hati kita udah dirusak, kita izinkan orang atau sesuatu merusak hati kita. Dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan kebencian. Maka kehidupan tidak lagi bisa terpancar dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa Allah tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, hari ini, ya, hari ini saya ingin jelaskan betapa pentingnya jaga hati. Jaga hati, ya. Kalau saudara udah jaga makan, jaga badan, saudara Kristus, ya kan? Saudara juga harus menjaga hati. Dari apa? Serangan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kepahitan. Semua perasaan atau emosi negatif itu kalau kita simpen terus, ya saudara, itu dapat meningkatkan produksi hormon apa? Kortisol. Banyak saudara sudah tahu ini apa hormon kortisol ini. Ya kan, dalam jangka panjang peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan apa? Penurunan sistem kekebalan tubuh, lalu menimbulkan apa? Penyakit-penyakit berat, penyakit hebat, bahkan penyakit apa? Penyakit jiwa. Saudara, ini kortisol ini, kalau orang yang selalu negatif ngomongnya, selalu ngeluh, selalu marah, selalu kecewa. Nah, ini hormon kortisol masuk, saudaraku. Ini hati-hati. Jaga makan sudah. Jaga minum, semuanya dijaga. Semuanya kesehatan jaga. Tapi kalau hati gak dijaga, saudara, maka kehidupan gak terpancar dalam hidup kita. Saya ingin, saudara, saya kenal seseorang yang menurut kesaksiannya, dia bilang, saya ini dari sejak muda, Pak Sabta, saya jaga kesehatan saya. Saya makan makanan yang sehat. Ya, saya rajin olahraga. Saudara, secara teratur dia bilang, ya. Dia tidak minum teh loh. Dia tidak minum kopi. Sirup-sirup yang manis-manis sejak muda, bayangin. Jaga bener. Dia tinggal di Singapura, tempat yang segar. Saya kenal, ketemu dia. Namun saudara, pada usia 50-an tahun, dia terkena, ya kan saudara, penyakit kanker paru. Itu stadium akhir. Dia kaget, dia sangat terpukul, saudaraku. Dia cerita sama saya heran. Apa ini? Ya, dalam diskusi saudaraku yang Kristus, ya kan, di sini kita bisa simpulkan ternyata bukan hanya apa yang dia makan, ya kan, yang harus diperhatikan, bukan apa yang dimakan, tetapi apa yang bisa memakan dia, itulah yang menentukan kesehatan. Itu yang makan dia, saudara, ya kecewa. Rupanya saudara, menurut kesaksian hidup dia, saya tanya, Pak, ada nggak di sini nih nyimpen? Ya, dia hidup dengan luka-luka, kekecewaan, kemarahan. Ya karena bisnis besar, level stresnya tuh kuat sekali, tekanannya tinggi, stres. Dia waktu saya ketemu awal, dia bukan orang percaya, saudaraku. Lalu saya ketemu, saya dengar cerita banyak hal dari dia. Lalu saya kenalkan Yesus. Saya cerita tentang Yesus.
Saya ajak dia doa. Saya ajak dia nyanyi. Saya ajak dia nyanyi. Ayo nyanyi mau gak? Haleluya 12 kali. Semua orang bisa ngomong haleluya. Waktu nyanyi haleluya 12 kali. Saudara dia nangis, dia dilawat. Roh Kudus bicara sama saya. Ya kan? Ajak dia terima Yesus. Dan beritahu dia dalam tempo 3 bulan ke depan penyakit ini Tuhan sembuhkan. Saudara, kabar baiknya rupanya Tuhan ya kan izinkan dia kena kanker paru ya kan untuk supaya menjadi jalan buat dia bisa percaya pada Yesus, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi saudaraku 2 bulan kemudian kurang lebih, saya lupa 2 bulan kemudian nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe 3 bulan lah, ya kan saya khotbah di Singapura. Tiba-tiba saya melihat dia dan istrinya hadir. Selesai ibadah, dia datangi saya, dia peluk saya sambil dia nangis. Dia bilang, Pak Sabta saya mau kasih kabar baik. Ya sebelum di kemo, proses kemo, dia bilang saya dicek lagi Pak. Ternyata hasilnya dokter bilang kankernya sudah tidak ada lagi. Dengan dia bilang yang tidak ada alasan, tidak ada sebabnya kenapa. Coba beri kemuliaan buat Yesus saudaraku. Dia kaget itu. Saya bilang apa yang Tuhan katakan. Ya kan kalau Tuhan janji dia pasti akan genapi. Dia sangat senang sekali saudaraku. Lalu dia ambil keputusan untuk dibaptis selam bersama dengan seluruh keluarganya saudaraku. Dan saya dapat kesempatan untuk melayaninya. Jadi poin yang saya mau cerita tentang kesaksian ini adalah bukan apa yang kita makan. Itu gak cukup untuk jaga kesehatan. Tapi kita harus perhatikan hati kita. Katakan amin saudara, hati ini. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara, karena ini kalau kita gak jaga ini yang bisa makan kita, nelen kita. Saudaraku Yesus. Makanya Amsal 14 ayat 30 katakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, iri hati, marah, cemburu membusukkan tulang. Saudaraku, nah untuk bisa dekat dengan Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Katakan amin saudaraku. Ini nyanyi lagi nih, kita nyanyi saudara. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadi saudara, kalau saudara bisa masuk menara doa sekarang nih, atau tiap hari saudara datang, saudaraku, ini kan usaha, upaya untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan, saudara, Mazmur 62 ayat 2 katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang tuh hari-hari ini penting saudara untuk tenang. Sebesar apapun kesulitan, masalah yang kita hadapi, saudara, ataupun saudara mendapatkan satu satu berkat yang besar, tetap harus kuasai diri jadi tenang. Nah, untuk bisa tenang, hati tenang, kita apa saudara? Kita harus dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Keselamatan mencakup apa saudaraku? Itu berkat yang utuh. Saudaraku, bukan cuman selamat untuk hidup yang kekal, tapi juga sehat, disembuhkan. Saudaraku, dicukupi.
dipelihara, dilindungi, selamat di sini. Supaya kita tuh benar-benar saudara bisa tiba dengan selamat. Sampai apa? Kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, kita bisa tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa hidup dalam kasih. Katakan amin. Kita bisa hidup dalam kasih. Sebab Allah itu kasih. Saudara, kalau kita hidup dalam kasih, maka iman kita akan hidup. Sebab iman itu bekerja karena kasih. Intinya ini saudaraku, jangan sampai kita hilang dari kasih. Jauh dari kasih. Kalau hilang kasih, jauh dari kasih, yang ada apa saudara? Kekecewaan, ketersinggungan, kemarahan, kebencian. Ini gak ada. Saat itu hadir, iman kita gak kerja. Nah ini yang terus saya sengaja pesan ini saya ulang-ulang. Sampai masuk di hati saya, di hati kita semua. Katakan amin saudaraku. Kalau iman kita bekerja, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan hidup dalam apa? Kasih karunia. Wah kalau udah hidup dalam kasih karunia tuh udah hidup enteng dah. Saudaraku, apa yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak Allah tersedia. Mau itu duit, mau itu kesehatan, mau itu orang-orang, mau itu kecerdasan, apapun Dia Allah sediakan. Kalau kita, ya saudaraku, dengar baik saudara, kalau kita hidup dalam apa? Kasih karunia. Katakan amin. Nah, saudaraku Kristus, 1 Korintus 13 ayat 5 katakan, kasih itu tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita mau hidup dalam kasih, ya saudaraku, kita bukan dikenal sebagai orang yang pemarah. Ya kan, bukan orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Katakan amin. Jadi ukuran kita hidup dalam kasih adalah, coba dicek. Kita ini orang yang mudah tersinggung gak? Gampang meledak, marah, atau pendendam? Gitu saudaraku ya. Apakah kita ini seorang yang suka nyimpen kesalahan orang lain? Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku yang beberapa prinsip kebenaran. Ya kan? Hidup di dalam kasih Kristus. Supaya apa saudara? Kita bisa ngatasi ya namanya kecewa ini. Kita mau jaga hati kita. Aku gak mau kecewa. Aku gak mau. Kita bisa terluka. Tetapi dengar baik saudara. Cepat harus sembuh. Katakan amin saudara. Kita gak mau simpen kekecewaan. Gak mau simpen. Gimana caranya? Yang pertama saudaraku. Ini prinsip pertama, saudara harus renungkan, ingat baik-baik. Dimulai dari apa? Pikiran. Kita harus menolak pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan apa? Kekecewaan. Katakan amin saudara. Ayo buka suaranya, saudara yang ada di rumah-rumah atau saudara semua yang hadir di Holy Spirit Room. Saudara, ayo kita berkata-kata seperti ini. Saya menolak semua pikiran yang dapat menimbulkan kekecewaan. Amin saudaraku. Nah ini makanya Filipi 4 ayat 8 katakan begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah itu. Katakan amin saudara. Pikirkanlah itu. Ingatlah. Gini saudara. Pikiran kita akan mempengaruhi apa? Perasaan kita. Pikiran saudara akan mempengaruhi perasaan saudara. Saudara menjaga hati. Dengan cara apa? Jagai pikiran. Apa yang harus dipikirkan? Semua yang benar. Ini benar enggak? Kalau enggak benar jangan dipikirin. Yang benar. Ini mulia enggak? Kalau enggak mulia, enggak mau dipikirin. Yang mulia kamu mau pikirin. Katakan amin saudara. Adil enggak nih? Kalau enggak adil, jangan pikirin. Saudaraku, jangan dipikirin. Ini suci enggak? Kalau enggak suci, jangan dipikirin. Ini manis enggak? Ini sedap didengar enggak? Kalau tidak, aku enggak mau pikirin itu. Aku mau pikirin semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang patut dipuji. Saya mau pikirkan itu. Katakan amin saudara. Jadi gini saudara Kristus ya.
Kalau kita mau mengubah perasaan hati kita yang kecewa, kita harus mengubah tuh pikiran kita. Katakan amin saudara. Saudara harus memikirkan perkataan firman Tuhan yang dapat mengarahkan hidup saudara, ya kan? Ke dalam apa? Kemenangan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang saya praktekkan, saudaraku. Saya coba praktekkan gini. Kalau kita bisa, kalau saya coba, kita kecewa tuh karena apa? Karena ada orang, ya, karena perkataan orang, karena perbuatan orang, karena keputusan orang lain. Itu yang menyebabkan kita kecewa atau terluka. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang begini saudara. Saya tuh persenjatai pikiran saya dengan satu hal begini. Siapapun dia, termasuk dia pendeta. Mau pendeta kecil, pendeta gede, pendeta muda, mau pendeta tua. Mau siapapun dia. Ya kan saudara, orang Kristen atau bukan orang Kristen. Semua manusia bisa berbuat salah. Setuju gak saudara? Katakan amin kalau setuju. Nah kalau saya tanamkan persenjatai pikiran saya, semua orang bisa berbuat salah, termasuk pendeta juga bisa buat salah, orang tua saya juga bisa buat salah, guru saya bisa salah, dosen saya bisa berbuat salah. Maka saudara dengar baik, karena kita tahu semua orang bisa berbuat salah, saya akan lengkapi pikiran kita dengan apa? Kasih dan pengampunan. Jadi kalau mereka salah sama saya sudah siapkan diri. Ada persediaan hati. Saya akan doakan, saya akan ampuni, dan saya akan berkati. Saya bisa ngeri sini, katakan amin saudara. Setelah itu tutup kasusnya SP3. Tidak usah dibicarakan lagi, tidak usah dipikirkan lagi. Itu cara ngatasin kekecewaan. Yang mengerti katakan amin saudara. Selesai. Ya kan? Yang berikutnya apa? Ini orang. Sekarang kecewa dengan keadaan. Kadang-kadang kita bisa kecewa sama siapa? Bukan cuma orang aja loh. Sama diri sendiri. Penyebab kita nih kecewa, marah, benci, pahit. Karena kita menganggap. Dan kita tuh udah menetapkan orang tuh gak boleh salah. Gak bisa salah. Karena dia kan orang tua. Dia kan teladan saya. Dia kan orang yang saya teladani, saya hargai. Gak mungkin dia salah. Ketika dia buat salah sama kita. Ketika dia buat tanda kutip, menurut jahat bener orang ini sama saya. Akhirnya kalau kita menganggap orang gak bisa salah, kita akan ampuni dia kalau dia salah. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jangan. Pasangan saudara, istri saudara, manusia bisa salah. Suami bisa salah. Orang tua bisa salah, anak bisa salah. Katakan amin saudara, jangan anggap manusia gak ada yang bisa salah. Karena dia gak bisa salah, ketika dia salah, tidak maaf bagimu. Kan gitu. Nah ini yang buat tuh banyak saya lihat tuh orang kecewa. Orang kecewa karena itu, saudaraku. Karena dia gak persenjatai pikirannya dengan apa? Kasih dan pengampunan. Yang kedua, kadang kita bisa kecewa dengan keadaan, dengan diri kita. Itu dulu saudara, dengan diri kita. Kenapa ini kok gak berhasil-hasil? Kayaknya nih orang, ya kan? Keadaan. Kita bisa kecewa. Mungkin saudara sudah bekerja keras menyelesaikan satu perkara. Namun tidak ada hasil dan solusi. Saudara harus persenjatai pikiran saudara. Dengan apa? Kasih Kristus. Maksudnya apa? Kalau saya gini, karena saya dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Dan Tuhan pasti memberkati saya. Katakan amin saudara. Walaupun ini belum berhasil. Walaupun keadaan makin sulit. Saya gak mau kecewa dengan keadaan atau diri saya. Apalagi kecewa. Jangan saudara ngomong kecewa sama Tuhan. Rugi. Dia gak bisa bantu kita. Kita harus pastikan Allah ada di pihak kita. Katakan amin saudaraku. Kalau kita udah ngomong aku kecewa sama Tuhan, kita memposisikan diri Allah bukan di pihak kita. Allah itu jadi lawan kita. Nah ini saudara yang harus saudara tanamkan. Pikiran itu penting. Ya, ketika saya ngalami, misalnya
Saudara pasti pernah lah orang tua lah, guru, dosen, atau pendeta saudara, atau pemimpin. Saya bahkan saudara yang pernah buat salah sama saudara. Yang orang yang lebih tua bisa salah sama kita. Yang kita hormati, kita hargai. Kok lama ya sembuhnya? Karena kita menganggap dia gak bisa salah. Ketika Tuhan bukain di pikiran saya, bahwa setiap orang itu bisa salah. Kalau dia salah, kamu cepat ampuni. Yang kedua adalah coba lihat dan ingat kebaikan dia. Orang tuamu, ingat kebaikan orang tuamu. Lihat kebaikan guru, pendetamu. Masa hanya satu kesalahan dia, sudah benar-benar benci, dendam segala macam. Semua doa-doa dia, pengajaran dia, kasih dia, impartasi, pengurapan, segala macam pengajaran, syafaat dia. Kita apa nggak mau hitung itu? Kalau kita bisa hitung rekam jejak kebaikannya mereka, saya percaya kecewa kita akan lari. Katakan amin saudaraku. Pertama, setiap orang bisa bersalah. Yang kedua, saudara ingat rekam jejak kebaikan dia dalam hidup kita. Itu yang cepat lari. Yang kedua, ibu bapak yang kasih Yesus. Yang kedua adalah kita harus berhenti. Pertama memikirkan. Yang kedua apa? Membicarakan. Kita harus berhenti membicarakan orang-orang dan topik-topik yang menyakitkan hati kita. Yang membuat kita kecewa. Stop. Saudara, katakan amin saudaraku. Nah, Yosua 1 ayat 8a katakan gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi semakin kita membicarakan orang-orang, topik-topik yang menyakitkan hati, maka hal itu akan membuat kita menjadi apa? Semakin apa? Menjadi kecewa dan marah. Katakan amin saudaraku. Memang kita gak boleh menyangkali kenyataan. Ya kan bahwa kita ini memang lagi sedang kecewa. Tapi saya mau bicara begini. Kalau kita terus menerus membicarakan kenyataan pahit, pengalaman pahit yang menyakitkan itu, saudaraku Yesus, ya kan, maka kita ini makin sakit. Udah berhenti deh, stop. Sebaliknya, coba saudara mulai bernubuat. Katakan amin saudara. Mulai memperkatakan firman Tuhan atas apa? Orang-orang, atas keadaan, atas diri saudara, atas masa depan saudara. Katakan amin saudara. Ini hari-hari ini. Jangan simpan yang namanya kekecewaan dan kemarahan. Sebaliknya mulai bernubuat. Karena kata-kata kita sudah belajar minggu yang lalu. Saudara, itu bisa mengaktifkan kuasa Allah. Mengaktifkan Allah untuk memerintahkan siapa? Pelayannya yang paling utama. Namanya apa? Malaikat. Daniel 10 ayat 12. Saudaraku. Seorang malaikat dia berkata kepada Daniel, saudaraku. Waktu perjumpaan. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena apa? Perkataanmu itu. Saudaraku, seorang malaikat datang kepada Daniel. Dia berkata apa? Aku datang karena apa? Perkataanmu. Perkataan apa yang diucapkan oleh Daniel? Pastilah perkataan doa. Perkataan firman, perkataan nubuat, perkataan yang baik saudaraku. Karena dia ingin mendapatkan pengertian saudaraku. Doa, dia berdoa dan berpuasa untuk dapat pengertian. Kapan bangsa Israel dibebaskan dari tawanan di Babel. Saudaraku, jadi sama juga para malaikat akan datang oleh karena perkataan saudara. Yang mengerti katakan saudara. Kalau kita senangnya membicarakan hal-hal mengenai kekecewaan lah, kemarahan, ketakutan, kemalangan, ketidakpercayaan. Hal itu akan membuat malaikat melipat sayapnya. Dia gak bisa kerja apa-apa. Ya, tapi apabila saudara suka mengucapkan firman Tuhan dengan iman, para malaikat akan memperdengar. Yang mendengarkan perkataan saudara,
dia akan melaksanakannya. Katakan amin saudara. Mazmur 103 ayat 20 katakan begini. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman dengan mendengarkan suara firman-Nya. Coba saudaraku yang Yesus, coba kalau ini topik atau orang, yang kadang-kadang tuh kita belum bisa menyebut nama seseorang yang sangat menyakiti kita. Betul kan saudaraku? Nyebut namanya tuh berat. Saudara, tapi tetap latih dalam doa. Tapi tidak perlu jadi teman untuk dibuat curhat kemana-mana tentang nama ini. Saudara juga kadang-kadang untuk topik-topik tertentu. Kalau bisa nyakitin lagi, buat apa? Jangan melakukan tindakan tanda kutip yang menyakiti diri sendiri. Saudaraku, dengan cerita terus kejelekannya, kejahatan segala macam. Sudah tutup. Katakan amin saudara. Ya, kita jangan, dari kita ya ambil keputusan jangan. Kalau kita sudah ambil keputusan jangan, langkah ketiganya adalah apa? Ya kita harus hindari orang-orang yang ngomporin kita, yang mengingatkan kita akan hal-hal yang mengecewakan. Orang-orang mengecewakan, hal-hal yang mengecewakan. Saudara bisa mengerti ke sini karena biasa itu kawan baik, kawan dekat, yang suka cerita. Kamu tahu nggak? Mungkin kamu nggak tahu. Dia ini ngomong gini. Padahal kamu kan baik sama dia. Tapi dia gini. Ini kadang-kadang. Ini saudaraku yang sebenarnya kalau saudara mau jaga hati. Saya mau ingetin. Kalau kita bisa hentikan keputusan dari kita dulu. Ketika saudara juga harus bisa menghindari orang-orang. Atau pembicaraan-pembicaraan bersama dengan orang. Ya kan? Yang membuat saudara kembali kecewa. Nah makanya firman Tuhan nasihatkan kita dari Mazmur 1 ayat 1. Katakan apa saudara? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Katakan amin saudara. Jadi kita harus hindari orang-orang yang dapat membuat kita menjadi apa? Kecewa, marah, panas hati. Orang-orang yang membuat iman kita, semangat kita menjadi pudar sehingga kita jadi meragukan Tuhan. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Sebaliknya saudaraku, kalau bisa kenali orang-orang yang bisa membangun saudara. Yang bisa mengubah hidup saudara. Yang bisa menolong saudara, menghubungkan saudara dengan apa? Janji Tuhan. Katakan amin saudara. Nah di sini saudara, saya tuh sharingkan tentang hal gini. Untuk kita ya, kenapa kita nih Tuhan suruh ya, selalu saya renung tentang menara doa ini saudaraku. Ya kan? Apakah Tuhan masih mau terus setiap hari? Kalau setiap hari itu apa Tuhan saya manfaatnya? Saya enggak mau jadi rutinitas saya pikir. Hanya sebagai tradisi yang tidak ada apa-apa. Tuhan tuh kasih pengertian begini. Menara doa ini sebenarnya ya kan satu wadah sarana. Selain untuk menjadikan semua bangsa murid supaya kita bisa menjadi murid Tuhan. Yang murid Tuhan yang apa? Yang memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan masalah. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan, berdasarkan apa? Karena kita memiliki kecerdasan spiritual. Kita memiliki kecerdasan emosional. Ya kan? Selain daripada kecerdasan intelektual. Jadi sebenarnya ada 4 kecerdasan. Saudara, dan menara doa ini. Ya saudara, ini untuk belajar meningkatkan kecerdasan. Dalam hal apa? Mengatasi masalah. Kalau saudara, ya kan, bertumbuh kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah, pastilah saudara akan diangkat oleh Tuhan. Bahasa sehari-harinya kan gini, orang tuh dibayar sebesar daripada masalah yang dia selesaikan. Tukang sapu, dia menyelesaikan masalah kebersihan di rumah kita. Atau di kantor kita. Dia dibayarnya mungkin UMR. Tapi direktur utama di kantor itu. Yang bertanggung jawab untuk sales, untuk produksi. Saudara,
untuk humas, untuk kelangsungan perusahaan yang membawai 10.000 karyawan. Gak mungkin dong diupah sama dengan tukang sapu. Karena dia menyelesaikan masalah jauh lebih besar daripada seorang office boy, tukang sapu. Saya bisa ngeri sini, ya kan? Nah, hidup kita bisa diangkat. Kita bisa diberkati oleh Tuhan. Itu tergantung dari seberapa besar kemampuan kita menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Siapapun saudara sebagai pengusaha, seberapa besar masalah yang saudara bisa selesaikan, sebesar itu keuntungan yang saudara akan dapatkan. Kalau saudara seorang dokter, saudara, seberapa besar masalah, kesulitan, seberapa besar sulitnya penyakit itu bisa disembuhkan, saudara bisa temukan, sebesar itu saudara akan dibayar. Yang mengerti kata saudara. Nah, oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya saudara yang saya, kita bisa menolong setiap orang. Menjadi berkat itu artinya apa? Menyelesaikan masalah orang lain. Masalah terbesar manusia adalah apa? Tentang apa? Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Api neraka, kematian kekal. Itu masalah terbesar. Ketika saudara bisa mengerti, kenal Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara bisa menjelaskan ke orang bahwa satu-satu jalan ke surga. Ya kan? Karena surga itu sempurna. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk surga. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Tapi manusia bisa masuk surga. Lewat apa saudara? Lewat Yesus yang mati di salib. Darahnya dicurah untuk apa? Mengampuni dosa kita. Ketika dosa kita diampuni, Allah melihat kita seorang yang apa? Yang dibenarkan. Yang sempurna. Kata nama saudara, di situ. Saudara bisa belajar. Saudara belajar ya kan, untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu kematian kekal. Saudara ajari mereka. Saudara kasih jalan. Masalah jasmani, masalah hubungan, masalah keuangan. Apapun saudara, kalau ketika saudara punya mahir membangun, ya kan, membangun kecerdasan secara, ya kan saudaraku, untuk mengatasi masalah, saudara akan dibayar. Nah, oleh karena itu penting kita bertumbuh dalam kecerdasan spiritual. Setiap hari kita baca Alkitab, kita doa, muji, nyembah. Saudara, kita dengar firman, untuk apa saudara? Kita makin cerdas secara spiritual. Saudara muji, nyembah, dijamah oleh hadirat Allah. Cerdas secara apa? Emosional. Saya bisa kuasai diri. Saudara bisa jadi tenang. Yang ngerti kata saudara, otomatis kalau spiritualnya meningkat, emosionalnya meningkat, kecerdasannya, pasti intelektual kita itu kan mulai terbuka. Kita mau belajar ini mudah, gampang. Dampaknya kita bisa mudah menyelesaikan masalah. Yang mengerti kata amin. Tapi kalau orang hatinya terus disimpan kecewa, susah, buntu di sini, tidak bisa buat apa-apa. Itu yang Tuhan mau hari ini. Yang mengerti katakan amin. Terakhir, saudaraku, yang pertama, ya kan, saudara dan saya harus yang pertama pikiran. Artinya apa saudara? Saudara menolak pikiran-pikiran yang membuat kita bisa menjadi semakin kecewa. Kedua, berhenti membicarakan orang-orang atau topik-topik yang membuat kita kecewa. Hindari orang-orang yang seneng membicara. Yang ketiga itu hindari orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Dia ingetin terus susahnya kita, pahitnya dia, kecewanya kita. Dia ingetin suruh kita cerita. Ini kan luka lagi, kalau dikorek udah kering, korek lagi basah, gak sembuh-sembuh ini. Ya tempat daripada kuasa gelap. Nah yang terakhir saudaraku, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Ya kadang-kadang gak bisa loh saudaraku. Yang namanya khawatir, takut, kecewa, lepas gitu aja. Dengan kekuatan sendiri itu gak bisa. Benerlah yang Mazmur 91. Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap itu adalah strategi setan, iblis, roh jahat. Yang coba untuk menjerat kita. Dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kekecewaan, kemarahan, keputus asa. Itu semua perasaan-perasaan negatif. Ya saudara, emosi-emosi yang negatif. Dan hanya dia ya Tuhan. Caranya gimana saudara? Saudara harus dipenuhi dengan Roh
Kudus. Diurapi. Makanya Yesaya 10 ayat 27. Ini katakan saudara. Saya terjemahin dalam bahasa Indonesia aja ya. Ini dalam bahasa Inggris yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam kurung dalam bahasa Inggris. Karena minyak urapan Roh Kudus. Kapan saudara? Pada waktu itu. Pada waktu itu kapan saudara? Pada waktu saudara diurapi. Ketika saudara dapatkan minyak yang baru. Maka apa yang terjadi? Beban yang ditimpakan atas bahumu. Ya kan? Orang ngomong, kecewa. Saudara lihat kejadian, lihat keadaan. Takut di sini. Marah di sini. Itu timpakan. Jadi beban itu sebenarnya apa saudara? Perasaan yang negatif. Perasaan emosional yang negatif saudara. Saudaraku, pikiran-pikiran yang membuat kita jadi gak bisa tidur. Itu ditaruh saudara oleh iblis. Kayak jadi jerat, mau keluar gak bisa. Dan ya kan, satu yang bisa lepaskan. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus masuk hadirat Allah. Untuk bisa masuk ke hadirat, miliki hati yang bersyukur sama Tuhan. Miliki rasa syukur, rasa kagum akan Tuhan. Sembah dia, saudara, setiap hari, sembah dia. Maka Tuhan bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Katakan amin. Ayo ambil langkah maju untuk jalani hidup yang lebih sehat. Ya kan, dengan banyak apa? Berdoa dalam bahasa roh. Usahakan saya berdoa dalam bahasa roh. Saya mengalami kelepasan, urapan. Lepas semua. Lebih banyak bersyukur. Saat teduh tiap pagi harus mulai saudara melayani Tuhan. Nolong orang lain. Lakukan perbuatan baik. Saya berdoa saudara semuanya diberkati. Renungkan, ulangi lagi renungan ini. Jaga hati saudaraku. Jaga hatinya. Yuk kita minta Bapa sentuh hatiku. Bapa dalam nama Yesus. Kami tutup mata kami. Kami tundukkan hati kami. Sentuh hati kami Bapa. Sentuh, angkat ya Tuhan semua kekecewaan. Semua kemarahan. Kekhawatiran, ketakutan kami. Tuhan Yesus, kami sudah dapatkan jalan-jalan-Mu. Prinsip-Mu ini Tuhan kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami tidak mau memikirkan, kami tidak mau membicarakan lagi. Kami menghindari orang-orang yang selalu mengingatkan kami. Kami mau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan minyak yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup dalam kasih ya Tuhan. Kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang siapkan satu berkat. Berkat yang ajaib. Berkat yang tidak terduga atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jamah setiap hati kami. Sentuh hati kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau sendiri menguduskan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, kita siapkan diri saudara. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk kita angkat. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.